Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, seperti biasa Gunawan selalu menjawab salam dengan penuh emosional di. Betul. Ya. Nah teman-teman, jadi kembali lagi dengan kami dari tim Kolak Dange di konten Jumpa Profesi, konten yang selalu ingin memberi edukasi kepada teman-teman dan nantinya menjadi inspirasi. Betul. Betul. Jadi kita sama siapa ini? Guys, saya rasa orang di tengah ini tidak asing lagi di matanya orang-orang tuh, terutama di Palopo. Betul. Mungkin selama ini sering minum minumannya. Ya. Ya, udah itu orangnya. Dari kita ini bersama owner dari 70. Wis, 70 pasti langsung kayaknya itu yang di depannya perpustakaan. Gimana orangnya glowing nih? Bagi skincare dulu ya. Jadi kita bersama Om Mustakar SE. Wis. Tapi sering dipanggil Kak Rail. Kenapa begitu tidak ngomong? Jadi jauh sekali. Jelaskan dulu. Sama-sama ada airnya. Ya. Oh, itu di poin penting. Kenapa begini? Kak Mustakar dipanggil Mustakar kan? Iya, cocok. Kak Mustakar dipanggil Kak Rail. Sama-sama ada R-nya. Sama-sama ada. Tapi nanti harapan nanti dari seorang Karel, teman-teman, sengaja kami undang menjadi narasumber di episode 4 dari Jumpa Profesi ini. Harapannya nanti akan mengeksplor perspektifnya sebagai seorang wirausaha. Betul. Pasti banyak teman-teman yang punya niat untuk jadi seorang wirausaha toh. Nah, seorang wirausaha itu perlu banyak persiapan, bukan sekedar modal uang, tapi modal mental juga Kak ya. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama ini, apa yang kita tanyakan di Kak Mustakar ini selaku owner 70. Oke Kak, Langsung kita pertanyaan pertama dulu di. Oke. Dari mana awalnya niatnya itu muncul untuk berwirausaha dan kenapa memilih untuk jualan green tea Tahiti Kak? Ya, jadi saya jawab ini. Oh iya. Oh iya. Ini yang kami tunggu-tunggu itu. Langsung teringat. Jadi sebenarnya bukan niat. Tapi lebih ke peluang. Betul. Bukan ke niat sih, karena sebelum berjualan Iya. itu kan saya juga sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Betul. Nah, pulang ke Palopo belum ada niat, tapi jalan-jalan ke Pancasila dulu. Jalan-jalan ke Pancasila. Nah, disitulah saya bisa melihat peluang di lapangan Pancasila waktu itu. Dan yang kedua, kenapa jualan green tea dan Tahiti? Ya. Nah, itu. Tadi dulu Kak, itu yang mulai jualan kapan lagi waktu itu? Bulan berapa lagi tuh? Yang mulai di situ Marak Pancasila tuh? Kayaknya dia atau belum di situ? Belum terlalu sih. Belum terlalu. Itu jumlah gerobak di situ Kak, sekitar berapa tuh kira-kira di situ? Waktu itu, Ah, saya ingat saya baru 3. tiga. Kayaknya yang lain itu penjual somai. Ya, jadi yang kedua tadi kenapa memilih jualan green tea dan Tahiti? Nah, sebenarnya awalnya bukan itu. Yang kedua ini hanya sebagai pelengkap waktu itu. Nah, sebenarnya basicnya waktu itu arahnya ke kopi. Oh iya, apa lagi namanya itu Kak? Kopi Kak. Yang sempat waktu itu Ituan itu sempat stand up di situ. Oh iya, yang ngeri sekali. Begitu mau masuk panca langsung arah motor, men. Ya. Tidak lucu. Jadi masih lalu itu langsung tinggal jalan saja langsung toprak ke diri. Ya, jadi awalnya kopi. Jadi menu green tea dan Tahiti ini hanya sebagai pelengkap. Ya. Jadi mungkin itu untuk menanggapi pertanyaan yang pertama tadi. Jadi sebelum kini jualan tuh Kak, kita yang tadi ceritakan kita yang karyawan swasta. Suku, kenapa kita tinggal karyawan swasta? Iya. Demi baru usaha. Pasti ada perspektif Nah, dong. Suku, kenapa kita tinggalkan itu karyawan swasta yang jelas-jelas sudah ada nih gajinya, penghasilannya. Ini orang baru usaha, keluar lagi modal. Betul. Sebenarnya apa? Kenapa sih bisa Iya. keluar dari jadi karyawan gitu kan? Jadi singkat cerita, waktu bertolak dari Jakarta ke Palopo, itu belum ada niat untuk resign dari tempat kerja. Hanya sekedar pulang liburan karena lebaran waktu itu. Iya. Jadi nggak ada sama sekali niat, mau pulang ke Palopo deh, mau buka usaha di Palopo, enggak.
Jadi pulang dalam rangka Lebaran jalan-jalan Pancasila, makan somai lagi. Makan somai dulu makan somai. Akhirnya muncullah peluang. Oh, kayaknya bagus di sini kalau saya jualan kopi pakai dengan gerobak dengan menggunakan mesin. Ya. Nah, begitu. Karena waktu itu belum ada. Banyak ada sih itu yang 3 tadi jualan kopi, tapi dia tidak menggunakan mesin di atas gerobak, nggak pakai mesin. Mesin apa yang Mesin espresso tadi? Ah. Mesin espresso. Mesin espresso waktu itu ada di atas gerobak sama grinder. Tahu grinder itu kak, bagaimana tuh grinder? Yang penggiling biji kopi. Dan jadi grinder penggiling biji kopi. Iya. Biji. Yang ini biji lain-lain. Iya, betul. Biji kopi nih. Saya menyebutkan biji dong. Jadi awalnya itu memang saya tidak pernah berpikiran akan menjadi seperti saat ini. Tidak ada pikiran sama sekali untuk menjadi seorang wirausaha. Tapi cita-citaku sebenarnya dulu itu, cita-citaku dulu itu mau jadi karyawan bank. Karyawan bank Ji. Tapi sebelumnya ini jadi karyawan di mana Kika? Di perusahaan konstruksi di Jakarta. Nah, kenapa bisa ke Jakarta? Karena capek nih mas lamaran di Palopo. Capek nih mas lamaran. Akhirnya sampai di interview juga, sampai tahap tes tidak pernah dipanggil. Tes, sampai tahap tes sih. Setelah itu nggak pernah dipanggil. Jadi ke Jakarta Jadi kerja. ke Jakarta karena lamar kerja. Kebetulan ada teman di sana, itu yang bantu urus. Sampai Jakarta, dapat kerjaan di sana, bertahan nih sekitar kurang lebih 2 tahun. 2 tahun di Jakarta. Jadi Dari 2000 berapa itu Kak? 2016. Oh 2016 sampai 2018. 2016 sampai 2018. Pulang Lebaran ke Palopo, jalan Pancasila, saya lihat ini peluang. Gimana gitu? Jadi ini baru usaha, bukan cita-cita tak sebenarnya. Bukan. Karena cuman kita lihat di peluang. Ada peluangnya, kemudian kita buka. Jadi memang bukan cita-cita tadi. Bukan. Jadi dalam membangun usaha ini, dalam kita lihat ke depan ini Kak, wirausaha, bagaimana ke depan wirausaha ini Kak? Bagaimana perspektif Kak mengenai dunia usaha ke depan? Mengenai usaha tak juga tuh Kak, sama usaha ke depan, bagaimana sih perspektif kita? Kalau perspektifnya itu usaha ke depan itu kayaknya orang semua itu dituntut untuk menjadi wirausaha nanti ke depannya. Karena kenapa saya bilang begitu? Ada saya baca kemarin freelance itu yang kayak konten kreator begitu kan sudah menjadi sebuah profesi. Betul Gitu. Jadi mau tidak mau nanti kita ini akan dituntut untuk menjadi seorang entrepreneur, wirausaha. Iya sih. Kedepannya. Apalagi Karena perkembangan digital juga semakin ini. setuju sekali kayak itu. Betul. Kak. Bahkan saya terus terang Kak, saya suruh adekku untuk belajar bagaimana edit video dan mendesain, karena saya rasa skill itu akan dibutuhkan dimanapun. Apalagi misalnya perusahaan dalam hal marketing, pasti dalam hal marketing harus menyajikan konsep editing video dan desain yang menarik toh. Nah itu yang penting sekali sekarang teman-teman. Jadi memang perbanyak belajar, terutama dalam hal digital teman-teman. Betul. Terus Kak, yang ingin kami tahu dari Kak Rael ini mengenai 70, perjalanannya 70. Ya. Awalnya kan seperti yang kita bahas tadi bahwa 70 ini awalnya dimulai dari fokus ke kopi yang jualan Bukalapak di Pancasila. Nah, bagaimana progresnya itu Kak sehingga bisa berkembang dan bisa menjadi luar biasa di titik ini? Jadi progresnya itu lagi-lagi saya bilang kembali ke peluang. Karena kenapa? Saya waktu itu saya lihat kalau kopi ini tidak terlalu kencang. Betul Kak. Maksudnya tidak terlalu kencang penjualannya. Betul. Contoh, tidak usah menjauh-jauh toh. Tidak usah menjauh-jauh. Misalkan keluar ke jalan sama cewek tak. Iya. Nah kita ini mungkin minum kopi. Lihat ke suatu tempat, misalkan gerobak, yang konsep gerobaknya itu kopi. Oke. Kira-kira dia aja cerita mau ke sana deh belanja. Iya. Apa minta minum? Jualan apa itu? Jualan kopi. Nah, enggak minum kasih kopi. Iya, betul. Kayak gitu. Ya. Jadi kita coba untuk masuk ke segmennya perempuan.
Dan memang Ya. seorang laki-laki harus mengikuti kalau putus. Kalau nggak mau putus. Gara-gara kopi. Kopi juga. Cintaku dihalangi oleh kopi sih. Nah, jadi progresnya ke situ. Jadi saya lihat perputarannya minuman ini lebih besar. Peluang lagi. Peluang lagi. Lagi-lagi peluang. Lagi-lagi peluang. Nah, saya pikir nih ini perputarannya cepat dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Iya. Selain itu Kak, kira-kira masih ada lagi alasannya kenapa beralih dari fokus ke kopi sehingga fokus ke jualan green tea Thai tea? Kalau alasannya tidak ada. Nggak ada Itu gitu. saja. Jadi itu sih. Jadi memang konsepnya dari green tea dan Thai tea ini sifatnya itu universal. betul. Betul. Laki-laki perempuan minum. Kopi kan kita aja laki perempuan tuh. Iya, tidak semua kenapa perempuan. Saya laki-laki. Kita aja laki-laki. sorry. Iya sih, saya rasa ya begitu. Apalagi kalau yang masa-masa PDKT harus kita tahu dong apa kemauannya. Betul. Kalau tidak, wis. Maksudnya belum jadi pacar, maksudnya belum jadi odo-odo diputuskan. Iya. Diputuskan duluan. Iya. Jadi ini namanya, saya penasaran sama namanya begitu kayak Seventy. Seperti Kayak maksudnya bagaimana Kenapa? caranya mendapatkan ide? Iya. Iya. Jadi Artinya, maksudnya penyebutannya itu enak sekali begitu. Iya. Seventy. Penyebutannya enak sekali. Jadi banyak orang bilang, banyak pertanyaan-pertanyaan Iya. kayak begini Iya. muncul awalnya. Fansnya Kika Seventeen. Ya, Karena kebetulan waktu itu kan baru sudah kejadian. Iya. Yang Betul di- Kak. Yang di Palu. Bukan Bukan, di Anyer, di Anyer. Sunda. Oh, Di Anyer, Sunda Banten. Nah, Banten. Di pantai apa namanya? Iya. Jadi yang ini orang berduka tuh. Yang lagi berduka. Nah, itu kan kejadiannya kalau tidak salah baru-baru Ji. Iya. Kejadiannya tiba-tiba muncul Seventeen. Dikait-kaitkan nih bercocok lagi nih dengan fansnya mungkin Seventeen ini, makanya Seventeen namanya. Jadi saya luruskan, tidak ada hubungannya dengan Seventeen dan Seventeen. Iya. Tidak ada hubungannya. Cuman kenapa saya bilang Seven intinya di situ Seven. Aha. Seven karena 7, angka 7 bukan saya jadikan jimat, Betul. bukan. Bukan. Cuman banyak hal-hal atau kejadian-kejadian yang apa di istilahnya itu? Mungkin kapan tanggal jadiannya? Nah, Tanggal jadian. termasuk itu. Tebakanku benar teman-teman. Jadi memang penting ya tanggal jadian dia. Ya, termasuk itu. Tanggal jadianku dengan Sial mantan karena- pacarku. Oh, iya. Yang istriku sekarang. Oh iya, iya. Sekira. Sorry. Harusnya Tanggal belum jadian. ternyata titik baru koma. Tanggal jadian sama mantan pacarku alias istriku yang sekarang. Jadi memang teman-teman penting juga itu memiliki jiwa-jiwa bucin di. Penting sekali padahal aku tolak sekali gitu. Menarik sekali. Berarti ini kenapa namanya Seventy? Karena itu angka sangat berkaitan erat sama kehidupan tak. Betul. Banyak kejadian-kejadian yang senang di momen-momen di tanggal itu. Tanggal 7. 7. Heeh. Selain itu Kak, misalnya selain persoalan tanggal jadian tak dengan istri tak, mungkin ada lagi tanggal apaan itu? Menikah juga tanggal 7. Menikah. Istri juga mau 7. Enggak. sorry. Ini Terlalu maaf ya. banyak. Ini kita bercanda saya. Iya. Jadi itu Tidak ada keinginan punya istri 7 juga. Tidak ada gitu. Tidak ada. Mudah-mudahan outletnya yang jadi 7 nanti. Iya, amin. Ada 7 cabang atau ya Kalau bisa lebih. lebih. Iya. Jadi Bahkan nanti kalau bisa nanti jadi franchise. ya Oh, franchise. jadi se-Indonesia, bisa nasional gitu loh. Ini kan asik gitu loh. Jadi dukanya ini Iya. kalau jualan tidak ada pembeli didapat. Waktu masih gerobak, Serasa semua nah itu pernah nih dijalani. wirausaha itu Pasti. menjadi hal yang lumrah kan. Heeh. Apalagi musim hujan di lapangan Pancasila. Tidak Oh, dapat iya, mesti di- pembeli. Pokoknya itu Hujan bagian paling Tommy, sulitnya dia. bahasa Tommy gitu. Pulang menangis. Bahasa Bukan karena bahasa, karena kantongnya Karena kan kering. Tommy kering. selain itu bahasa celana sampai di celana dalam meresap. Tapi memang luar biasa itu di. Nah, dukanya itu mana lagi angkat-angkat barangnya. Iya sih. Dorong gerobak. Nah, apalagi waktu itu kan belum ada pembagian listrik Iya. di Pancasila, tidak ada listrik disediakan. Penerangannya itu bagaimana? Pakai genset. Genset. Genset dikasihnya di atas gerobak. Bayangkan begitu. Genset yang outputnya sekitar 2000 watt naik ke gerobak berat. Besar itu genset. Jadi belum pik pada saat mau buka, kalau mau buka, Iya. buka gerobak, belum pik menjual keringat duluan mikir. Iya.
gitu kan. Jadi kadang itu kalau sudah mikir buka gerobak, pulang ke mandi. Iya. Pulang ke mandi kembali. Supaya tidak keringatan. Iya, Jadi betul. kan dayana juga itu kalau jualan Dalam Ki, pelayanan jualan itu. Ki pesan apa? Iya, dalam pelayanan Betul Kak. harus memang dijaga juga kualitas pelayanan. Iya. Betul sekali itu. Ya, Tapi- sukanya Kak, sukanya. Sukanya, Nah. sukanya ini enak sekali. Iya. Semua orang mau. Sukanya itu kalau lagi banyak pembeli. Senang sekali Ki. betul. Senang sekali Ki, apalagi kalau banyak didapat. Hmm. Apalagi Kayak ada niat mau beristri lagi begitu. Wah, nah, itu. Nah, tidak sama tadi. Kalau istri terus bisa. Istri terus ini kan ciri-ciri ini kode. Kayaknya. Terus Kak, apa yang menjadi prioritas utama Kak dalam hal pelayanan? Jadi yang menjadi prioritas utama itu dalam pelayanan kemarin itu saya pakai istilah 2 ter. 2 ter. Hmm, Oke. 2 ter. Nah, Tadinya 3 ter, Ya. tapi saya hapus mini 1 ternya. Iya. Jadi sekarang tinggal 2 ter. Jadi teramah dan tercepat. Oh. Kalau datang ke sana dalam hal pelayanan, betul Kak. kalau datang ke sana pesan ke minuman diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menunggu lama gitu. Jadi kadang kalau saya di sana itu ada orang pesan saat kalau kondisinya lagi tidak antri, Ya. datang tiba-tiba satu orang pesan dan tidak ada antrian di depannya, belum rapat pantatnya di kursi, jadi pesanannya. Woi. Jadi apa memang cepatnya? Hebat. Tapi memang terbukti itu pernah Kak beli itu dan memang cepat sekali. Tata wis. Saking cepatnya. Saking cepatnya Iya. tidak rapat pantatku di pahanya orang. Apa maksudku? Kan tadi 2 ter. Apa Iya. ter satunya? Kenapa kita hapus itu Kak? Hah? Kan 3 ter tadi, kenapa dihapus yang ter satunya? Dihapus dik, iya karena Ter apa dulu ini Kak yang satunya? tadinya itu tercepat, Iya. terramah dan terbaik. Ah. Tapi karena melihat kondisi kedepannya, jadi saya nggak mau klaim diri bahwa terbaik karena Betul. banyak yang lebih baik di luar sana. Betul Kak. Mulai dari segi pemasaran atau konsep. Gitu. Jadi bagaimana di era pandemi sekarang tuh Kak pelayanannya seperti terhadap pembelinya? Karena Ya. kan kita lihat pasti beda nih tuh pelayanannya. Kemungkinan penjualan menurun. Ya, Nah, bagaimana supaya tetap stabil? ya betul. Tidak redup di era pandemi ini. Ini penting sekali teman-teman, ambil buku catat nah. Jadi yang pertama itu dari segi pelayanan Ya. kita usahakan lindungi diri kita dan lindungi orang lain. Betul, Kak. Artinya pakai sarung tangan sesuai dengan protokol kesehatan saat ini. Ya. Nah, terus bagaimana caranya bertahan di era pandemi seperti ini? Iya. Bagaimana caranya untuk tetap fight di dalam pandemi? Jadi kemarin itu lagi-lagi saya bilang peluang. Lagi lihat peluang. Kayaknya peluang ini menjadi prioritas utamanya. Betul, Para betul. ini. Peluang. Jadi peluang ini saya lihat karena kan orang lagi takut-takutnya keluar rumah waktu Betul itu. Kak. Karena takut corona. Ya. Kita tahu jarnya itu corona. Apa itu Kak? Kayaknya unik. Contoh kontrol nasi. Oh iya. Jadi orang takut keluar karena takut corona. Takut corona. Akhirnya saya sediakan minuman dalam kemasan botol. Kapasitasnya 1 liter. Iya. 1 liter. Jadi orang bisa nikmati minuman, cukup pesan di via ojek online. Ya. Nanti bisa dinikmati di rumah. Nanti esnya ditaruh di rumah. Jadi kita pesan botol, jadi orang bisa nikmati di rumahnya rame-rame. Betul. Ada juga yang anu tadi, yang selain botol ada juga yang tumbler tuh lihat. Oh iya, tumbler, kalau tumbler dari dulu. Nah, Cuman kalau konsepnya itu tumbler Kak, bagaimana deh itu? jadi tumbler itu memang kita jual, tumblernya dijual dan itu kalau kita belanja ke sana pakai itu tumbler dapat diskon 10% all varian semuanya. Cara tonton 10%. Jadi gunanya itu tumbler tuh untuk apa itu? Pertama itu Selain untuk minum, ya selain untuk minum untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Jadi untuk mengurangi sampah plastik itu Ya. mengurangi sampah plastik itu Ji. Nah, luar biasa nanti. Jadi memang tidak fokus ke penjualan teman-teman, tapi bagaimana menjaga bumi kita ini untuk tetap baik di. Betul. Ya, karena penggunaan plastik memang harus ditekan juga. Bayangkan itu plastik untuk bisa apa istilahnya maksudnya hancur butuh waktu 1000 tahun. Betul. Nah, jadi memang itu fungsinya tumbler teman-teman.
kayaknya harus dibeli tumblernya juga Seventy. Betul. Saya sudah punya di rumah. Satu lusin. Wis. Tuh, Kak. Tapi bohong. Iya. Tidak, saya akan beli. Saya akan beli. Nah, jadi itu teman-teman, memang persoalan sudut pandang tak harus lebih dalam lagi melihat kondisi, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Di era pandemi pun Seventy bisa beradaptasi dan menjaga stabilitas penjualannya begitu. Luar biasa keren, terutama untuk keren. Betul. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir teman-teman. Nah, untuk teman-teman ini Kak, sahabat-sahabat Kolak Dani, untuk menjalankan wirausaha, apa pesan-pesan dari Kak Rayu begitu? Pesan-pesannya. Ya. Kiat-kiatnya, kan? Kiat-kiatnya menjadi seorang wirausaha. Ya, betul. Di sini saya menjelaskan bukan dari teori, tapi apa yang saya rasakan. Jadi kiat-kiat pertamanya itu yang pertama pintar-pintar lihat peluang. Satu, pintar-pintar peluang. Terus yang kedua jangan pernah malu. Gengsi tadi, jangan gengsi. Terus kiat berikutnya Ya. yang pertama tadi peluang, Peluang, yang kedua jangan pernah malu, Jangan gengsi, jangan jangan malu. malu, jangan malu. Yang tidak kalah pentingnya, kan biasa bertanya orang, mau kak menjual, tapi tidak ada modalku. Iya, modal. Nah pertanyaan kayak begini nih, pertanyaan kayak begini tidak akan ada habisnya. Betul, Kak. Nanti kalau dikasih Ki, ada modal tak pasti bingung Ki, Iya. mau kak jual apa? Yang kayak begitu. Iya, Kadang ada orang mau jualan, tapi mau berwirausaha, giliran mau berusaha, mau kak buka usaha, tapi nggak ada modal. Giliran dikasih modal, yakin dan percaya pikirannya, mau kak jualan apa? Justru bingung ya. Bingung. Bingung. Jadi lakukan saja, usahakan, jadikan hobimu sebagai satu profesi. Paham. Dan memang serasa yang penting memulai saja dulu, Betul, karena betul. ketika sudah memulai pasti dalam perjalanan itu kita akan melakukan evaluasi tuh, Betul. saran-saran dari teman-teman, customer. Dan jangan pernah cepat puas dengan apa yang didapat. Betul. Terus lakukan inovasi. Betul Kak, apalagi di era digital sekarang, maksudnya ketika tidak bisa dimanfaatkan era digital, tidak kita derita ya pasti terlindas oleh sama. Betul. Jadi memang teman-teman perlu belajar terus, belajar. Sama satu lagi saya penasaran ini toh. Nah, Ke depan ini Seventy mau apa? Maksudku ke depan ini kita nih apa lagi hal yang hebat yang menaklukkan Seventy ke depan, Kak? iya Kak, kira-kira ini. Gitu deh. Iya. Kalau untuk ke depan ini Iya. itu masih rahasia. Masih rahasia. Kita tunggu apa kejutan yang akan ditampilkan oleh Seventy. Yang jelas bukan beristri 7. Bukan gadis. Jangan sampai tiba-tiba langsung keluar informasinya di Palopo Info kah Palopo ini. Seventy punya istri 7. Ya, Jangan. omset 100 juta per bulan. Mampu mengoleksi 7 istri per bulan. Asik sekali. Emang Jadi ke depannya ini masih rahasia, Gadi. Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi tidak bisa dibocorkan memang, Gadi. Tidak bisa. Tidak bisa di masih rahasia, masih rahasia. Masih rahasia. Betul. tapi kenapa pikiranku negatif gitu loh? Iya, positif ini positif. Jadi berbicara tentang wirausaha bukan sekedar niat, modal, tetapi bagaimana kita mampu melihat peluang yang ada. Karena sepanjang pembahasan kita dengan Kak Rayu selalu menjadi prioritas utama atau poin pentingnya adalah peluang dan peluang. Sampai jumpa lagi di jumpa profesi selanjutnya. Kita akan mencari profesi-profesi yang dari sudah banyak ini profesi kita mencari ke depannya ini akan lebih luar biasa lagi. Lebih unik lagi. Jadi sampai jumpa di jumpa profesi. Tapi jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe, komen, Ya. like, report. Oh, jangan. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Share videonya kalau bermanfaat. Share. Dan minum Seventy. Wes. Dadah. Dadah.